bagi dua, si kau bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si kau bagi dua, si kau bagi dua, tidak naik juga tekan. Oke guys. Kembali lagi di channel HMD Lovers. Gimana kabar kalian? Sehat terus pastinya. Di episode spesial episode 1 kemarin kita sudah tahu ya kalau Bailang bangkit kembali di hadapan Xiao Yu. Dia mengatakan kalau pertarungannya berdua dengan Yihu, si kucing oren yang kemarin itu masih belum selesai. Apakah Bailang akan bertambah kuat dan bisa mengalahkan Yihu? Ataukah Bailang akan mati di tangan Yihu? Daripada kalian penasaran, langsung aja kencangan celana dalam, simetriskan kedudukan, mari ucapkan bersama-sama gaskuy. Si kau bagi dua, si kau bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si kau bagi dua, si kau bagi dua, tidak naik juga tekan. Setelah Bailang bangkit, Yihu agak sedikit terkejut bagaimana mungkin Bailang yang sudah dihajarnya berkali-kali tapi masih tetap bisa berdiri tegak. Yihu berjanji akan menghabisi siapa saja yang menghalanginya untuk memakan daging segar Xiao Yu. Yihu melompat dan akan memberikan cakaran harimaunya ke Bailang. Jret! Yihu benar-benar berhasil mencakar Bailang, tapi betapa terkejutnya Yihu karena luka yang seharusnya sangat fatal diberikan olehnya tapi tidak berpengaruh oleh sosok Bailang. Jika saja itu dirinya, Yihu pasti sudah tidak dapat bergerak lagi. Bailang mengatakan sebelum dirinya tercemar menjadi arwah jahat, dirinya hanya punya satu hal di pikirannya. Bailang tidak akan menghalangi Yihu selama Yihu berjanji tidak akan memakan Xiao Yu. Mau seberapa keras pun Yihu untuk membunuh Bailang dan mau berapa kali pun Bailang terjatuh, dirinya akan bangkit lagi dan lagi demi melindungi Xiao Yu. Yihu merasa kalau Bailang hanya menggertak dan menakut-nakuti dirinya saja. Yihu pun dengan sangat marah mencabik-cabik Bailang hingga berceceran darah kemana-mana. Dengan tegas dan lantang Bailang mengatakan kepada Yihu apakah cuma itu kemampuan yang dimiliki oleh Yihu. Yihu sangat terkejut menyaksikan itu karena luka yang ada di tubuhnya berubah menjadi api ungu dan pulih kembali, dan Yihu belum pernah melihat yang seperti ini. Kini Bailang benar-benar sudah berapi-api. Sambil melompat menerkam Yihu, Bailang mengatakan bahwa Yihu telah kalah. Bailang pun langsung menggigit bahu Yihu. Mereka berguling-guling dengan banyak percikan darah yang dihasilkan dari gigitan Bailang. Yihu yang menyaksikan itu sangat terkejut. Walaupun Bailang tidak mendapat bantuan jiwa naga api dari Kakasau, tapi jiwa serigala miliknya sendiri tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia bisa kebal terhadap semua luka yang dia terima saat bertarung. Jiwanya telah berhasil melampaui Yihu. Mereka berdua terus berguling-guling sampai akhirnya Yihu dilempar ke atas dan terjatuh hingga lemas. Saat Yihu sudah tak berdaya lagi, Bailang segera ingin membunuhnya dengan cara memakannya. Tapi Yihu berteriak agar Bailang jangan melakukannya. Karena menurut Xiao Yu dengan mengalahkannya, Yihu tidak akan bisa lagi menyakiti dirinya. Sedangkan jika Bailang memakan Yihu, itu sama saja kehilangan Xiao Yu. Semuanya akan berakhir dan mereka tidak akan bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Bailang harus melindungi Xiao Yu meskipun kini telah menjadi arwah jahat, tapi Bailang akan tetap menjadi arwah jahat yang baik. Yihu tertawa mendengar ucapan Xiao Yu. Menurutnya ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada arwah jahat yang bijak. Meskipun Yihu telah kalah, tapi Yihu menyadari bahwa itulah hukum rimba. Mereka yang kalah akan menjadi makanan yang menang. Begitupun sebaliknya, jika saja Yihu yang memenangkan pertarungannya, maka Yihu pun akan memakan mereka berdua. Meskipun di sini Bailang sangat bersemangat untuk memakan Yihu, dan ditambah lagi dengan Yihu yang mencoba untuk memprovokasi Bailang agar segera memakan dirinya, tapi Bailang bisa menahannya. Bailang sangat beruntung karena Xiao Yu telah mengingatkannya. Xiao Yu mencoba untuk mendekati Yihu. Dia mengetahui bahwa rasanya itu sangat sakit. Xiao Yu juga tahu kalau Yihu akan segera wafat. Yihu tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan kalah dengan dua bucin seperti Bailang dan Xiao Yu. Yihu juga mengingatkan kepada mereka berdua agar jangan senang meskipun mereka telah menang. Yihu sangat percaya kalau mereka berdua tidak akan bisa bertahan lama di jalur iblis.
Di saat detik-detik kematiannya di sini Xiao Yu meminjam pisau yang dimiliki oleh Bailang. Bailang pun memberikannya dan Xiao Yu mengiris tangannya hingga terluka. Dari luka itu keluarlah darah dan darah itu dialirkan ke mulut Yehu. Bailang tidak tahu apa yang dilakukan oleh Xiao Yu karena dengan begitu Xiao Yu sama saja menyelamatkan nyawanya. Xiao Yu yang memiliki rasa ulas kasih merasa kalau Yehu tidak seharusnya mati di jalur iblis. Xiao Yu juga tahu kalau Bailang dan Yehu telah ditakdirkan sejak dulu untuk bertemu. Sejak malam bersalju di gunung itu hingga kini mereka telah saling bertemu kembali. Seperti yang dikatakan Dewa Bumi sebelumnya, harimau di gunung itu telah berubah karena pengaruh api suci yang bukan lain adalah Xiao Yu. Jadi itulah mengapa Xiao Yu harus bertanggung jawab atas dosanya. Meskipun Yehu mencoba untuk memakan Xiao Yu, tapi Xiao Yu merasa kalau dia sudah tidak takut lagi dengan ancaman Yehu. Lagi pula Bailang selalu ada di samping Xiao Yu. Seketika pagi pun tiba, Yehu membuka matanya. Xiao Yu menyambutnya dan bertanya bagaimana rasanya kembali dari kematian. Yehu yang kini bisa siuman itu berkat darah yang dialirkan oleh Xiao Yu. Yehu berteriak kenapa mereka tidak membunuh dirinya yang jelas-jelas sudah melukai mereka berdua. Xiao Yu ingin Yehu mendengarkan nasihatnya. Xiao Yu akan memberi Yehu kesempatan untuk berubah. Bersama dengan Bailang, Yehu akan melindungi Xiao Yu dalam perjalanan ke barat ini dari para monster di jalur iblis. Yehu yang melihat aura dari diri Xiao Yu merasakan kalau Xiao Yu mengingatkannya pada ibunya. Yehu tidak tahu bagaimana untuk mengatakannya, tapi gadis naga itu benar-benar ada di tingkat yang berbeda. Dia adalah seorang yang sangat kuat. Di sini Yehu menyerah dan akan melakukan apapun yang mereka mau. Yehu juga memanggil Xiao Yu dengan sebutan yang mulia. Tapi Bailang menjelaskan bahwa namanya adalah Xiao Yu, bukanlah yang mulia. Bailang mengatakan kepada Yehu bahwa dirinya akan membunuh Yehu jika Yehu berniat untuk memakan Xiao Yu lagi. Bailang menanyakan kepada Xiao Yu, bisakah mereka mempercayai Yehu? Xiao Yu sangat yakin kalau Yehu pasti akan berubah. Yehu sudah lama hidup sendiri di hutan sepanjang hidupnya, jadi sudah sewajarnya untuk berburu mencari makan. Bailang pun membenarkan perkataan Xiao Yu karena dia sendiri telah menerima ajaran dari para naga di Gunung Tianyu sampai akhirnya dirinya bisa berubah. Sedangkan Yehu yang sudah terikat dengan tambang, mulai sekarang Yehu akan mematuhi semua perkataan Xiao Yu. Dan Yehu pun menerima itu, dia akan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Xiao Yu. Saat memulai perjalanannya, mereka bertanya-tanya tempat seperti apakah yang ada di balik hutan horor. Tapi di sini mereka mengingat saat mereka bersama Guru Tang kalau ada sebuah kota kuno. Tempat itu tertulis di catatan Tang Sanzang, itu bukanlah tempat yang berbahaya. Jadi di sini Xiao Yu merasa kalau mulai sekarang jalanannya yang akan ditempuhnya lebih mudah. Tapi itu hanya menurut Xiao Yu saja, karena itu pertama kalinya mereka melewati hutan horor. Jadi mereka belum tahu kapan ada iblis apakah yang akan menghalangi mereka. Beralih ke Sawujing, di sini dia mendirikan batu-batu di sampingnya. Dia seperti akan memulai ritual untuk memasuki alam baka sendirian di atas pegunungan. Kini Sawujing merasakan batu-batu yang bergetar. Setelah dirinya menunggu cukup lama, akhirnya dirinya bisa mencapai harapan kecil untuk terhubung dengan dunia alam baka. Perlahan-lahan tubuhnya melebur dan membiarkan jiwanya terus mengalir bersama butiran pasir. Melewati batas antara hidup dan mati, dengan hening masuk ke alam baka di mana tak ada makhluk hidup yang pernah kembali. Kini Sawujing sudah bangkit dengan wujud pasirnya, memasuki dunia di mana ini adalah tempat para arwah, yaitu alam baka. Sawujing merasa sudah lama sekali sejak terakhir kalinya dia ke alam baka dengan memakai mantra. Dunia raksasa yang dibangun oleh ideologi dari semua makhluk di tempat itu. Tang Sanzang dan Ause bisa mati ada di tempat itu, tapi Sawujing tidak akan bisa menemukan mereka hanya dengan mencarinya tanpa arah. Jadi Sawujing harus mengunjungi teman lamanya.
Setelah Sawujing melakukan perjalanan panjang untuk menemui temannya, sampai akhirnya dia pun menemukannya, dan teman lamanya itu ternyata dia adalah Raja Alam Baka. Ternyata di sini Raja Alam Baka sangat mengenal Sawujing, karena memang Sawujing adalah teman lamanya. Sawujing adalah hantu berwajah merah dari Sungai Pasir Hisap. Sekarang kita akan beralih ke Jubaji, atau kita panggil aja Cupatkai. Di sini Cupatkai terus berjalan menelusuri bukit sambil bernyanyi riang. Karena sudah terlalu lama dia berjalan, akhirnya dia pun istirahat di bawah pohon kering. Saat kesendiriannya itu, di sini Cupatkai meminta maaf kepada Bailang dan Xiaoyu, berharap mereka bisa memaafkan dirinya karena Cupatkai adalah tipe orang yang takut harus bertanggung jawab. Dahulu saat dirinya bersama Tang Sanzang dan kakak monyet gitu atau Sun Wukong ya, dirinya bisa ikut campur bersama mereka. Tapi sekarang gurunya sudah hilang. Perjalanannya akan jauh lebih berat, tanggung jawab itu terlalu besar bagi Cupatkai. Tapi Cupatkai melihat bahwa Bailang dan Xiaoyu masih punya semangat berjuang yang membara. Jadi Cupatkai hanya bisa mendoakan mereka agar sukses. Cupatkai hanya bisa termenung dan akan membantu mereka dengan doanya. Tiba-tiba Cupatkai melihat di belakangnya ada orang yang meminta tolong agar jangan membunuhnya, dan dia adalah monster yang kejam yang ingin memangsa manusia. Di sini Cupatkai merasakan bahwa ada suku manusia yang langka. Cupatkai juga merasa apakah benar di dekat sini ada kota manusia. Ternyata para manusia itu telah dijebak oleh siluman dari gunung, tapi Cupatkai sungguh tidak memperdulikan mereka. Saat siluman gunung itu mencoba untuk membunuh wanita, di sini Cupatkai mendengar teriakan wanita yang meminta tolong. Cupatkai pun segera menghilang dari tempat kediamannya. Tiba-tiba saja Cupatkai muncul di hadapan mereka semua dan menghajar para siluman gunung itu. Bagaimanapun Cupatkai tidak akan bisa diam jika ada panggilan yang meminta tolong dari seorang gadis. Cupatkai sudah melihat betapa kejamnya realita di dunia ini. Cupatkai sebenarnya tak mau ikut campur pada urusan orang lain. Dengan sedikit membuka jubahnya, Cupatkai mengatakan pada siluman gunung bahwa hari ini adalah hari yang sial untuk mereka semua. Kembali ke Alam Baka, di sini Raja Alam Baka ternyata mengenal Sawujing sebagai hantu topeng merah. Di sini Raja Alam Baka berterus terang bahwa dirinya sangat merindukan Sawujing. Raja Alam Baka menjelaskan bahwa makhluk yang hidup dan sudah mati tidak bisa bersama. Dirinya tidak bisa pergi ke permukaan karena dirinya tidak bisa tahan untuk memperhatikan perjalanan di alam dunia. Sawujing yang kini sudah berada di hadapannya sepertinya telah menjalani hidup yang baik. Sawujing memiliki guru baru dan melakukan hal yang akan dibanggakan oleh dunia. Tapi Raja Alam Baka juga tahu bahwa suatu hari mereka pasti akan bertemu lagi, karena Raja Alam Baka bisa memprediksinya bahwa tidak ada yang namanya bisa hidup selamanya di dunia. Siapapun pada nantinya pasti akan berakhir di tempatnya. Setelah Raja Alam Baka itu melihat Sawujing lebih dekat, ternyata dia menyadari kalau Sawujing belum mati. Hanya saja Sawujing menggunakan sebuah mantra untuk datang ke Alam Baka. Hanya ada beberapa orang yang tahu mantra itu. Raja Alam Baka menanyakan kepada Sawujing apakah Sawujing datang untuk mengenang masa lalu, atau mungkin Sawujing berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali pada dirinya. Sawujing menjawab bahwa dirinya sekarang adalah Sawujing, bukan lagi hantu topeng merah yang Raja Alam Baka kenal pada saat itu. Mereka berdua sekarang menempuh jalan yang berbeda. Kedatangan Sawujing hari ini untuk meminta tolong pada Raja Alam Baka. Mendengar nada bicara dari Sawujing, Raja Alam Baka mengatakan apakah Sawujing kini sudah menjadi dewa, karena Sawujing terlihat sangat sombong. Sawujing adalah satu-satunya orang yang tahu masa lalu Raja Alam Baka dan kemampuannya. Tapi di sini Raja Alam Baka mengingatkan kepada Sawujing bahwa Sawujing adalah siluman yang paling ganas di Sungai Pasir Hisap. Kegelapan di dalam jiwanya tak akan hilang dengan mudah. Jadi Raja Alam Baka menyuruh Sawujing untuk memikirkannya lagi.
Karena nyawa yang tidak terhitung jumlahnya telah hilang karena Sawujing, dan berkat Sawujing saat itu Raja Alam Baka bisa memiliki banyak sekali koleksi jiwa manusia. Sawujing adalah perwakilan di dunia manusia yang paling kompeten yang pernah dimiliki oleh Raja Alam Baka. Namun suatu hari Sawujing bertemu dengan Tang Sanzang dan dianggap mengkhianati Raja Alam Baka. Sawujing pergi tanpa mengatakan apapun. Raja Alam Baka sangat marah selama bertahun-tahun. Sawujing menjelaskan kepada Raja Alam Baka walaupun dirinya dulu melayaninya, tapi Sawujing sudah bertobat dan akan menebus dosanya setelah bertemu Tang Sanzang. Sawujing saat ini meniti kehidupan sebagai biksu, jadi sudah jelas jalan yang mereka ambil ini sudah jauh berbeda. Kedatangan Sawujing menemui Raja Alam Baka hari ini karena Sawujing sudah putus asa mencari gurunya, dan Sawujing ingin meminjam kompas Alam Baka dari Raja Alam Baka. Mendengar perkataan Sawujing, Raja Alam Baka pun tertawa terbahak-bahak karena seorang pengkhianat meminta bantuan darinya dan mencoba meminjam barang-barangnya. Dan alur cerita manhwa Sisinggi Junai Truway Season 5 Spesial Episode 2 ini pun bersambung. Gimana menurut kalian? Seru banget nggak? Buat kalian yang baru bergabung, ada baiknya klik dulu tombol like-nya ya, biar HMD makin semangat gitu upload. Next kita akan lanjut spesial episode 3 ya, biar kalian nggak dibuat bingung gitu sama channel sebelah yang membahas season 5 tapi kisah Tang Sanzang nggak nyambung sama akhir season 4 kemarin. Jadi di sini HMD akan bahas sampai ke akar-akarnya gitu loh. Kalau misal pembawaan HMD kurang menarik tolong dimaklum ya, karena saya juga masih latihan gitu membawakan alur cerita. Jadi mohon supportnya buat teman-teman ya, agar HMD tetap semangat membawakan alur cerita Sisinggi ini. HMD di sini pamit, sampai ketemu di next video. Bye bye.